Apakah Anda pernah mendengar tentang Acanthaspis petax? Serangga ini kami nobatkan sebagai salah satu serangga paling sadis di dunia. Serangga yang satu famili dengan Reduveidae atau kepik pembunuh punya sifat yang lebih unik dibandingkan dengan kepik pembunuh yang lainnya. Acanthaspis petax adalah salah satu spesies dari assassin's bug, atau dalam bahasa Indonesia disebut kepik predator. Ya, mereka adalah serangga dengan makanan favoritnya adalah semut, sehingga mereka sering disebut serangga pemangsa semut. Tetapi mereka juga sering memakan serangga kecil lain yang ada. Serangga ini hidup di Afrika Timur, di negara-negara seperti Uganda, Kenya, dan Tanzania. Mereka hidup di negara-negara Asia Barat. Mereka sering dijumpai di savana, di tempat-tempat tersembunyi seperti celah di tanah, celah di dinding lumpur, dan tumpukan sarang rayap yang sudah kosong. Sepintas tidak ada yang aneh dari penampakan fisik mereka, tetapi lihatlah punggung mereka. Ada yang aneh? Ya, itu adalah semut-semut yang direkatkan lalu dipajang di punggung mereka. Untuk membuat tas semutnya itu, serangga ini harus menangkap mangsanya. Cara makan serangga ini terbilang sadis. Setelah ditangkap, ia menyuntikkan enzim pencernaan ke mangsa menggunakan belalainya yang panjang. Kemudian, ia mengisap jaringan yang larut seperti manusia ketika sedang minum susu kotak, lalu menyisakan kerangka luar yang kosong. Kemudian, baru ia membuat tas pelindung dari kerangka semut yang sudah kosong. Serangga ini dapat membawa hingga 20 semut mati sekaligus, dan mengikatnya bersama dengan ekskresi yang lengket menjadi sebuah gumpalan yang bisa lebih besar dari tubuhnya sendiri. Kadang mereka juga melapisi dengan sedikit tumbuhan mati. Lebih tepatnya, ini adalah masking yang disebut dengan kamuflase mayat. Lantas apa tujuan pembuatan tas sadis itu? Apa serangga ini bangga dan memamerkan jasad musuhnya seperti manusia pada masa peperangan abad pertengahan? Mereka berburu beragam mangsa, tetapi hanya menumpuk semut-semut saja di punggungnya. Apakah mereka punya dendam pribadi pada semut? Para ilmuwan juga memperdebatkan perilaku ini. Para ilmuwan berspekulasi bahwa tumpukan semut di punggungnya dapat mengubah bentuk visual sehingga laba-laba predator tidak dapat mengenalinya sebagai mangsa. Strategi mengubah bentuk visual serangga tersebut membuat serangga ini juga sulit dikenali oleh mangsanya, yaitu semut. Semut akan mengelak karena bentuk visualnya yang seperti laba-laba. Sebagian besar laba-laba yang biasanya tidak memburu semut. Selain itu, jika serangga ini diserang oleh predator, tas ini bisa dilepaskan untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara dia akan melarikan diri. Sehingga tas ini berfungsi mirip seperti kadal yang memutuskan ekornya, atau disebut autotomi. Sebenarnya, banyak hewan yang bisa melakukan autotomi seperti kepiting, gurita, dan laba-laba. Ada yang menyebutkan bahwa ransel mayat ini adalah bagian dari kamuflase olfaktori, yang berarti bau semut akan mengaburkan bau serangga. Namun teori ini belum diteliti lebih lanjut. Sayangnya, perilaku membuat ransel dari semut ini hanya berlangsung pada tahap nimfa, atau ketika serangga ini masih muda saja. Dan ketika dewasa, ia akan meninggalkan kebiasaan itu. Nimfa sendiri adalah siklus hidup di mana ketika baru menetas dari telur dan menuju dewasa. Fase nimfa dialami oleh serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna. Singkatnya, yaitu serangga yang tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Serangga dengan fase nimfa tidak memiliki perubahan visual yang spesifik antara nimfa dan serangga dewasa. Contohnya adalah belalang dan kecoa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberi kami like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang hal-hal unik yang kami temukan. Silakan request di kolom komentar ingin dibuatkan video apa lagi.
Jika kamu memiliki rezeki lebih, kamu bisa berdonasi di Saweria kami, dan kami akan berikan penghargaan yang tidak akan terlupakan. Jangan lupa bagikan video ini ke sahabat dan keluarga. Terima kasih.